Kehidupan iman kita saat ini tidak mungkin bisa dilepaskan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya iman kita bisa dan harus dikritisi dan dipertanyakan oleh disiplin ilmu apapun. Tetapi mengenai Tuhan tetap tidak bisa terjangkau. Karena Dia adalah pribadi yang tak terselami, rencananya tak terselidiki. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita harus menjadi lebih sadar dan insyaf, supaya kita jangan sampai percaya atau beriman secara buta, tanpa kritik sama sekali. Atau sebaliknya, kita hanya bisa percaya jikalau menurut kritik dan analisa kita masuk di akal. Seolah-olah Tuhan dan rencananya itu bisa dijangkau oleh akal dan analisa manusia yang cerdas dan tajam. Hati-hati dan waspadalah akan sikap pendirian sesat ini. Iman batu karang mestinya adalah iman yang bisa dikritisi, bisa diperdebatkan, namun sampai pada batas mengenai Tuhan, pribadi yang tak terselami itu, kita hanya bisa kagum dan menyerah. Selama orang masih bisa meluaskan ilmu, ahli ilmu ilahi coba melacak sampai jauh, meningkat semakin tinggi. Tetapi justru dalam kejauhan dan ketinggian itu, ia sampai pada kesimpulan, sekaligus pertanyaan. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Berdasarkan Roma bab 11 Injil 35. Dalam ketinggian manusia hanya tinggal tertegun, tak dapat beranjak lagi, ia harus tunduk dan menyembah. Kagum, dan ia boleh menyerahkan diri sebagai hamba yang tak berguna. Kalau makhluk sudah merasa diri kosong hampa, terhadap kepenuhan Allah, bukan apa-apa terhadap Tuhan yang segala dalam segala, di situ mulai tumbuh sinar pengetahuan, yang tidak lagi dari dunia ini. Fajar baru bagi jiwa, di mana hati manusia dipersilakan meninggalkan segala untuk memiliki segala. Ini tidak lagi bisa diuraikan, tetapi hanya dialami, sejauh Tuhan memanggil dan membuka tabir sendiri untuk jiwa, yang dikasihi. Petrus yang punya iman batu karang itu, berdasarkan Matius bab 16 Injil 13-20. Yesus sendiri telah menegaskan dan mengakui hal itu. Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 18. Kata dan nama Petrus itu berasal dari kata Petra, bahasa Latin, artinya, batu karang. Simon anak Yunus, sejak itu Yesus berinya nama, Simon Petrus. Batu karang itu melukiskan kekuatan iman Petrus kepada Yesus Tuhan, Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Ayat 16, bukan hanya Petrus yang diharapkan Tuhan Yesus memiliki iman batu karang. Juga kita masing-masing. Bukan nanti, tapi sekarang ini juga. Dalam Injil, Yesus nampaknya belum puas mendengar jawaban dari para muridnya mengenai pandangan orang-orang mengenai siapa dirinya. Maka ia bertanya, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Ayat 15. Yesus kiranya sadar bahwa iman para muridnya adalah iman yang cenderung didasarkan pada pengetahuan atau hafalan akan pandangan orang. Iman atas dasar demikian, kekuatannya sangat diragukan. Iman itu sebenarnya bukan pertama-tama kumpulan pengetahuan agama, pengetahuan akan pandangan atau kesaksian hidup orang lain. Biarpun itu tentu juga membantu. Iman yang kokoh itu harusnya berdasarkan pada pengalaman sendiri, pridabi bersama dan bergaul dengan Yesus hari demi hari. Seperti Petrus yang menyadari hal ini pada dirinya. Telah menjawab pertanyaan Yesus. Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Bagaimana iman kita sekarang ini kepada Tuhan Yesus? Apakah iman batu karang? Atau masih jauh dari itu? Tuhan Yesus sendiri pasti tahu sebesar apa iman kita kepadanya saat ini. Moga-moga iman kita bukanlah berupa tumpukan pengetahuan agama tentang Tuhan. Sehingga Tuhan itu sendiri sepertinya jauh dari kehidupan kita. Tetapi iman kita, semoga berdasarkan pengalaman pribadi kita bersama Tuhan, pengalaman susah senang bersamanya. Jika demikian, maka seperti Petrus dihargainya dengan memberinya. Kunci kerajaan surga, ayat 19, kita juga pasti dihargainya. Amin, selamat hari Minggu biasa 21. Tuhan berkati selalu.